Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Akia Sugianto dengan NIM 2024-31086. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas vlog saya, yaitu vlog kalkulus dengan mengambil satu materi setelah UTS, yaitu di sini saya mengambil materi koordinat polar. Oke, tanpa berbicara panjang dan lebar, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Baik, di sini saya sudah memperlihatkan PPT saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinat polar. Jadi, di dalam PPT ini, dalam koordinat polar ini terdapat beberapa pembahasan topik. Yang paling pertama, kita akan membahas koordinat kartesius, yang kedua koordinat kutub, ketiga hubungan kartesius dan kutub, dan juga grafik dalam koordinat polar, serta ada luas koordinat polar. Oke, di sini ada koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah sistem yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada bidang datar menggunakan pasangan bilangan. Sistem ini terdiri dari dua garis bilangan yang saling tegak lurus, yaitu ada sumbu X yaitu horizontal dan juga sumbu X yaitu vertikal. Titik potong kedua sumbu disebut titik asal 0,0. Suatu titik di bidang dituliskan sebagai pasangan X dan Y, di mana X adalah jarak titik ke sumbu Y, yaitu positif ke kanan dan negatif ke kiri. Sedangkan Y adalah jarak titik ke sumbu Y positif ke atas, negatif ke bawah. Seperti lambang plus. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Selanjutnya ada koordinat kutub. Koordinat kutub adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi titik berdasarkan jarak dan sudut terhadap titik pusat kutub. Berbeda dengan koordinat kartesius, sistem ini menggunakan pasangan R, theta, yaitu R jarak titik ke kutub 0,0, sedangkan theta sudut yang dibentuk oleh garis dari kutub ke titik terhadap sumbu polar, biasanya sumbu X. Diukur searah putaran jarum jam jika negatif atau berlawanan jarum jam jika positif. Nah, di sini ada visualnya. Seperti ini bentuk dari koordinat kutub. Lanjut. Nah, kita akan membahas hubungan koordinat kartesius dan kutub. Jika koordinat kartesius X dan Y, maka koordinat kutub itu R dan theta. Bisa kita nyatakan dengan rumus berikut. Kalau dari kutub ke kartesius menggunakan rumus X sama dengan R kali cos theta, Y sama dengan R kali sin theta. Sedangkan dari kartesius ke kutub itu ada R akar X kuadrat tambah Y kuadrat, theta sama dengan artan dalam kurung Y per X tutup kurung. Baik. Di sini ada contoh soal mengenai hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Yaitu yang paling pertama ubah titik dari min 3 ke 3 akar 3 dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Nah, yang paling pertama kita harus cari R. Dikarenakan di sini ada koordinat kartesius, maka kita ubah ke koordinat kutub. Yang paling pertama ini adalah soal yang berbentuk koordinat kartesius yang akan diubah ke koordinat kutub, yaitu dengan R. Kita masukkan tadi rumusnya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Setelah itu kita mendapatkan dari min 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 dikuadratkan juga menjadi 9 tambah 7 tambah 27 sama dengan akar 36. Akar 36 itu hasil dari 6 kali 6 ya, berarti hasilnya 6. Sedangkan tetanya bisa kita lihat mendapatkan hasil yaitu dari theta 180 derajat dikurang 60 derajat menjadi 120. Jadi untuk soal dari koordinat kartesius ke koordinat kutub dari min 3,3 akar 3 dalam koordinat kutub menjadi 6,120 derajat. Dan juga di sini ada soal dari koordinat kutub ke kartesius. Bagaimana jika sebaliknya? Sebaliknya, yang paling pertama kita harus mencari X, yang mana rumusnya di sini kita sudah saya jelaskan, X sama dengan R kali cos theta dan juga Y R kali sin theta. Oke, mencari R, dimasukkan nilai-nilainya 4 dan juga 60 derajat menjadi dapat 2, sedangkan Y dimasukkan juga nilai-nilainya 4 dengan sin 60 derajat mendapatkan 2 akar 3. Jadi jawabannya 2,2 akar 3 itu adalah titik dari koordinat kartesius. Lanjut. Ini adalah kuadran-kuadran yang harus kita ingat. Dan selanjutnya kita ke topik yang keempat, yaitu grafik dalam koordinat polar. Yang mana grafik koordinat polar ini terbagi menjadi 5. Ada yang lingkaran, lemnisket, rose, kardioida, dan limacon, dan juga ada spiral. Oke, yang paling pertama ada lingkaran dalam koordinat kutub. Nah, untuk lingkaran dalam koordinat kutub ini penjelasannya sebagai persamaan itu ada beberapa.
bisa dilihat sendiri karena kita juga mengejar waktu. Kita langsung saja, ini ada lingkaran, persamaannya ada R sama dengan A, R2A cos theta, ada 2A sin theta, min 2A sin theta, ada min 2A cos theta. Dan juga sini ada kardioida dan limakon, untuk persamaan dalam bentuknya, R sama dengan bisa tambah atau kurang, dengan B, dengan B cos theta, atau bisa jadi jari-jarinya sama dengan A tambah atau kurang B sin theta. Jika A lebih besar dari B, maka grafiknya limakon cembung. Jika A sama dengan B, maka grafiknya menjadi kardioida. Jika A kurang dari B, maka grafiknya jadi limakon. Jika dia 0, hasilnya menjadi lingkaran. Selanjutnya ada Lemniscate. Lemniscate untuk persamaan bentuknya ada R kuadrat A kuadrat cos 2 theta dan juga R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta. Untuk persamaan yang pertama itu terhadap sumbu X, dan untuk persamaan yang kedua itu simetri diagonal. Oke, selanjutnya di sini ada spiral. Untuk persamaan bentuknya ada R sama dengan A theta, dan juga ada jari-jari sama dengan min A theta. Yang mana A itu adalah konstanta dan theta itu adalah sudut dalam radiannya. Selanjutnya ada ROS. Lanjut. Nah, untuk ROS sendiri ini terbagi menjadi beberapa kelopak, ada 3 kelopak, 8 kelopak, dan 4 kelopak. Yang mana untuk persamaan umumnya itu R sama dengan A cos dalam kurung N theta, atau bisa juga menjadi R sama dengan A sin kali N theta. Bisa dilihat, jika dia cos maka dia simetri dengan sumbu X, jika dia sin maka dia simetri dengan sumbu Y. Nah, kita lanjut ke luas daerah koordinat polar. Di sini saya langsung mengambil saja contoh soal yang mana pada luas daerah koordinat polar ini sudah ada rumusnya, yaitu A sama dengan 1/2 integral pi per 2, dan batas bawahnya ada 0, dan juga situ ada R kuadrat d theta, yang mana kita akan memasukkan nilai dari soal ke dalam R tersebut, yaitu soalnya 2 cos theta, yang menjadi A sama dengan pi kuadrat integral dengan batas atas pi kuadrat pi per 2 dengan batas bawahnya 0, lalu dimasukkan nilainya 2 cos theta kuadrat d theta, yang akan menjadikan hasil dari dalam lingkaran 2 cos theta ini yaitu sama dengan pi. Oke, itu adalah penjelasan materi mengenai tentang koordinat polar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengaruh dan pemanfaatan koordinat polar dalam bidang teknologi dan kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pemanfaatannya, koordinat polar banyak dimanfaatkan dalam teknologi modern, terutama yang berkaitan dengan sistem navigasi, radar, dan desain grafis. Dalam sistem radar dan sonar, koordinat polar digunakan untuk menentukan posisi objek berdasarkan jarak dan sudut, seperti pada pengawasan bandara atau kapal laut. Pada teknologi GPS dan sistem navigasi, prinsip koordinat polar membantu menentukan arah dan posisi, menggambar pola simetris seperti lingkaran, spiral, atau gelombang. Dengan pemanfaatan ini, koordinat polar berperan penting dalam mendukung keakuratan sistem teknologi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti keamanan, transportasi, dan industri kreatif. Jadi itu adalah pengaruh dan pemanfaatan koordinat polar bagi kehidupan sehari dan juga di bidang teknologi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.